wabarakatuh. Masih semangat ya? Amin. Kita bertemu kembali dengan guru Khairul dalam kegiatan kita yang berbeda dengan pelajaran biasa. Kalau biasanya guru fisik pelajaran PAI dan guru PKI, nah ini nanti beda anak-anak. Nah, kita nanti akan kegiatan kita adalah kegiatan P5. Ada yang tahu topiknya P5? Oke, semuanya sudah paham. Berarti nanti kita mau buat proyek atau mau buat apa kira-kira? Oke, untuk proyeknya apa nanti akan diterangkan oleh guru kita pengenalan. Oke. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, maka kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan pelajaran untuk kegiatan kita hari ini. Ya. Oke, selanjutnya anak-anak untuk kegiatan P5 kita, yaitu berkaitan dengan yang sudah tertera di papan kita. Ya, di proyek P5 SDM Bunda fase C. Nah, fase C itu dilalui oleh kelas berapa kira-kira? Nah, proyek ini hanya dilakukan oleh kelas 5 dan kelas 6 ya. Nah, selanjutnya proyek P5 kita, nah, sekolahan dan Bapak Ibu semuanya sudah berkomunikasi dan sudah bersepakat bahwasanya proyek P5 kita berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan. Ini kira-kira berkaitan dengan apa ya gaya hidup berkelanjutan? Nah, oke, di slide 2. Nah, topik kita pada siang ini yaitu berkaitan dengan limbah jadi indah. Oke, sebelum masuk ke perkenalan, gue pengen nanya dulu. Berkaitan dengan limbah itu kira-kira berkaitan dengan apa? Kalau berkaitan dengan limbah, Mas bagus. Berkaitan dengan sampah. Jadi nanti kita akan belajar tentang sampah dan cara pengelolaan. Nah, itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai, maka siapkan alat tulis. Guru akan memberikan soal analisis diagnostik. Nah, silakan dijawab pilih yang A, B atau C. Nanti ada 6 soal ya. Soal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke. Soal pertama silakan dibaca dan dijawab. Oke, anak-anak semuanya tadi sudah mendarat ya, tadi sudah mengerjakan berkaitan dengan sampah, kemudian bahaya sampah. Kira-kira apa tadi bahaya sampah? Termasuk apa saja? Betul sekali, salah satunya mencemari lingkungan. Nah, realitas di Indonesia ini bagaimana sih sampah dan pengelolaannya? Maka kita lihat video yang ada di layar. Silakan simak semuanya.
Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah plastik merupakan sesuatu yang sudah sangat sering kita jumpai, baik di lingkungan rumah tangga, di wilayah perkotaan, dan juga dalam kegiatan industri pabrik yang menghasilkan banyak sekali limbah berupa sampah plastik itu sendiri. Banyaknya limbah dan ataupun juga sampah plastik yang muncul tersebut tentu saja memiliki dampak yang kurang baik untuk lingkungan dan juga kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hal tersebut memerlukan suatu manajemen pengelolaan terhadap limbah sampah plastik secara berkala dan intens. Hal ini guna untuk dapat mengurangi potensi dan ataupun juga dampak negatif yang mungkin dapat muncul dari penumpukan sampah plastik itu sendiri. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik. 1. Banjir. Penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar akan memicu terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan sulitnya material plastik untuk dapat diuraikan, sehingga penumpukan akibat sampah plastik itu sendiri akan berpotensi menyumbat saluran air yang ada di wilayah tersebut. Dengan tidak lancarnya saluran air dan ataupun kawasan penyerapan air itu sendiri, maka air akan sulit untuk dapat diserap tanah ataupun mengalir secara lancar. Akibatnya air akan menggenang dan terjadi banjir. 2. Sampah plastik tidak mudah terurai. Sampah plastik ternyata sangat sulit untuk dapat dilakukan penguraian terhadap materialnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan dari sampah plastik yang lambat laun akan semakin banyak dan berpotensi untuk dapat menimbulkan dampak dan juga efek negatif yang buruk bagi makhluk hidup itu sendiri. 3. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan dari sampah tentu saja akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Pencemaran udara bahkan dapat diakibatkan dari penumpukan sampah plastik dalam jumlah besar itu sendiri. Bau yang tidak sedap akibat polutan udara tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. 4. Memicu terjadinya kebakaran. Bila sampah plastik tidak terkelola dengan baik, maka dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Hal ini dikarenakan material plastik itu sendiri yang sulit terurai dan mudah untuk menyulut kebakaran bila ada api di dekatnya. 5. Menghancurkan ekosistem. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sampah plastik yang dibiarkan saja dan tidak terurus tentu saja akan sangat berbahaya, tidak hanya bagi makhluk hidup, namun juga terhadap ekosistem. Demikian pembahasan mengenai dampak sampah plastik bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, kita lanjut di video 3 ya. Dampak sampah Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan masyarakat. 1. Terhadap kesehatan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Pembuangan sampah yang tidak terkelola merupakan surga bagi banyak organisme dan menarik berbagai hewan seperti lalat, kecoa, dan tikus penyebab penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh limbah antara lain diare, kolera, dan demam tifoid menyebar dengan cepat karena virus dari sampah yang dibuang sembarangan bisa masuk ke air minum. Demam berdarah juga dapat meningkat dengan cepat di daerah dengan pengelolaan sampah yang buruk. Penyakit jamur juga dapat menyebar, seperti jamur kulit, penyakit yang menyebar melalui rantai makanan. Contohnya adalah penyakit yang ditularkan oleh cacing pita, Taenia solium. Cacing ini sebelumnya masuk ke saluran pencernaan ternak melalui makanan berupa sisa makanan limbah. 2. Terhadap lingkungan efek pada ekosistem perairan. Sampah yang dibuang ke berbagai tempat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Di satu sisi, sampah organik dianggap mengurangi kandungan oksigen di lingkungan perairan, sedangkan sampah anorganik mengurangi penetrasi sinar matahari ke lingkungan perairan, sehingga mengganggu proses penting ekosistem seperti fotosintesis. Limbah organik dan anorganik membuat air menjadi keruh dan mengurangi organisme yang hidup dalam kondisi tersebut. Ini mengganggu populasi hewan kecil. Jika ini mengalir ke saluran air atau sungai, maka akan terkontaminasi. Karena ikan dan organisme lain pasti akan mati, beberapa spesies ikan akan punah, dan keadaan ekosistem perairan akan berubah secara biologis. Penguraian limbah yang dibuang langsung kepada air dan sungai menghasilkan gas organik cair seperti asam organik dan ketanan, serta gas berbau busuk yang dapat menyebabkan ledakan dalam konsentrasi tinggi. Dampak pada ekosistem darat. Sampah yang dibuang langsung ke ekosistem terestrial menarik organisme tertentu seperti virus, kecoa, dan lalat untuk berkembang biak. Perkembangbiakan serangga dan hewan ini dapat meningkat. 3.
bahaya tadi. Yang pertama adalah bahaya sampah terhadap lingkungan. Yang kedua bahaya sampah terhadap kesehatan. Dengan kesehatan tadi apa? Kalau ada penumpukan sampah, kenapa? Membuat bau tidak sedap, banyak yang menularkan penyakit terhadap orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah bahaya sampah terhadap makhluk hidup. Contohnya itu tadi kalau buang sampah di laut, dimakan seekor penyu yang ada di video tadi ya. Nah, betul akan merusak ekosistem dan juga nanti penyu akan mati. Dalam betul bagaimana? Apa laut ekosistem di laut juga akan mati atau yang keempat adalah bahaya sampah jangka panjang. Jangka panjangnya ya sudah disebutkan tadi Bu ya, mengakibatkan banjir ya. Mungkin apa lagi? Penyakit, baunya tidak sedap, kebakaran, merusak lingkungan ya, dan lain sebagainya. Oke, berkaitan dengan apa yang sudah kita kenalkan di awal ya. Nah, kita lanjut pada kegiatan selanjutnya yaitu kita akan mengenali sampah di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi sampah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah organik, yang kedua adalah anorganik. Kira-kira sudah tahu yang organik itu yang seperti apa? Berkaitan dengan apa? Alam. Berkaitan dengan alam, contohnya apa? Daun, ranting, apa lagi ada? Apa? Buah ya, buah busuk itu juga termasuk organik, makanan busuk ya, termasuk organik betul. Kalau yang anorganik itu seperti apa? Apa lagi? Kertas, plastik, apa lagi kira-kira? Botol plastik yang sudah kembali. Styrofoam bisa, sedotan bisa ya. Jadi yang tidak berasal dari alam itu masuknya di anorganik, gitu ya. Oke, apanya dimasukin akuannya? Apalagi yang dimasukkan? Daun ada daun? Ranting? Ada ya? Oke. Masuk lagi. Sudah bagus ini tadi ya, sudah menguti sampah di depan sama tempat sampah. Kalian menemukan apa saja ini? Kertas. Ada juga botol air minum nih di daun. Apa lagi ini Mas Botol? Plastik. Apa lagi ini? Ini juga plastik. Nah ini ada beberapa kertas ya, nanti bisa kita manfaatkan ya untuk proyek kita nanti. Dan juga yang paling banyak ini adalah berkaitan dengan ini botol bekas. Ini bisa nanti buat karya kita hari ini gitu ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah memungut sampah dan sudah memilah-milah ya, mana yang organik dan mana yang anorganik. Kira-kira yang bisa kita buat proyek itu kira-kira yang mana? Betul, ini kertas yang dipegang Bu. Terima kasih ya sudah dipungut dari tempat sampah. Nah ini adalah salah satu contoh apa? Kita menggunakan pendaur ulang barang bekas. Selain kertas nanti kita sepakati mau apa? Botol ya. Oke, sebelum ke botol ataupun ke kertas, maka kita lihat video berikut ini sebagai inspirasi kita. Kira-kira mau buat apa ya nanti ya? Nanti kita sepakati. Kembali agar bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Oke. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Sampah merupakan limbah yang ditimbulkan oleh masyarakat karena keperluan rumah tangga. Jika dibiarkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Adalah mengetahui jenis sampah terlebih. 1. Menggunakan botol atau gelas bekas. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu menggunakan botol atau gelas yang dapat digunakan kembali agar bisa mengelola sampah dengan baik dan benar. Selain dapat membantu mengurangi sampah plastik, juga dapat menghemat pengeluaran yang diperuntukkan untuk membeli botol yang sekali pakai. 2. Membatasi penggunaan kertas. Hal yang harus dilakukan untuk mengolah dan mengurangi sampah yaitu dengan cara membatasi penggunaan kertas seperti majalah, surat, atau berkwitansi. Apalagi dengan perkembangan dunia yang sudah serba digital ini, lebih baik menggunakan jasa digital. Selain lebih praktis, juga dapat mengurangi sampah yang susah dalam pengelolaannya. 3. Tidak menggunakan tas belanja plastik. Membawa tas belanja dari rumah merupakan bentuk juga cara yang dapat meminimalisir sampah yang ada di masyarakat. Terlebih lagi menggunakan tas belanja dari bahan kain ataupun yang mendukung GoPay. Selain dapat menghemat pengeluaran, juga dapat digunakan beberapa kali yang mendukung program lingkungan bersih. 4.
4. Menjadikan sampah sebagai pupuk kompos. Hal yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu dengan mengubah sampah menjadi pupuk kompos yang menjadi langkah alternatif juga kreatif dalam mengelola sampah rumah tangga. Melalui langkah ini, agar dapat menimbulkan motivasi untuk lebih sering memilih produk dengan sampah organik daripada sampah anorganik yang tidak mudah diolah dan membutuhkan waktu yang lama. 5. Tidak membuang sampah sembarangan. Terdapat beberapa perusahaan yang membuang limbahnya langsung ke laut, tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu. Hal tersebut selain menimbulkan bau yang tidak sedap pada masyarakat sekitar, juga dapat menyebabkan makhluk hidup yang ada di laut menjadi mati begitu saja akibat ulah yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 6. Mendaur ulang barang. Mendaur ulang barang yang tidak digunakan dengan cara memanfaatkan kembali, seperti halnya menggunakan baju yang telah rusak dengan cara menjadikannya sebagai lap, mengubah botol minum yang sudah tidak terpakai menjadi pot atau tempat pensil dengan memodifikasi menjadi barang yang antik dan menarik jika digunakan. Itulah beberapa cara terbaik penanganan sampah untuk pelestarian lingkungan. Bila mengetahui contoh lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo. Oke semuanya, harus sudah dilihat ya videonya. Kira-kira kalian mau buat apa? Karya apa? Proyek apa? Nanti kita buat yang kalian mudah saja ya. Nah nanti pasangkan ke kamu semuanya. Nah, nanti untuk pembuatan pot, untuk pembuatan dari bekas yang dari botol, nah itu nanti bubur pasangkan ke kalian semuanya ya. Nah, kemudian yang kedua dari bubur kertas yang kalian kumpulkan, nanti bubur akan bagi kelompok ya. Satu kelas ini bubur akan bagi 6 kelompok, oke? Berarti nanti dua. Kalau dua cukup 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Cukup ya. Nanti silakan dibagi kelompok atau sekarang boleh dibagi kelompok. Nanti bergabung dua. Kalau ada sisa nanti boleh anaknya bisa gabung bertiga. Oke. Anak-anak perhatikan karena kita nanti buat kerajinan dari ini apa namanya botol bekas ya. Namanya botol aqua boleh, yang merek apa saja boleh. Mungkin yang ada di sekitar kalian bebas ya. Oke, sebelum kita buat digunakan setelan video. Nanti perhatikan cara buatnya ya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membuat tempat pensil dari botol bekas. Alat yang kita butuhkan sangat mudah didapat ya teman-teman, yaitu hanya botol bekas, kertas, spidol, Oke, nanti untuk kertas nanti langsung kecil-kecil saja biar hancur ya. Ini langsung kecil-kecil. Kita buat bubur dan bubur nanti buat besok. Ya, untuk perendaman itu kurang lebih 1 hari 1 malam. Jadi kalau misalkan hari ini kita rendam, nah besok kita praktek lagi untuk membuat ini ya. Oke, kecil-kecil saja.
Sebelah mana ini? Oke, kasih biar bagus, kasih hiasan. Nanti dari dalam ini. Dari dalam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, kalau perlu bilang pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini meneruskan kemarin ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak langsung saja. Kemarin kita sudah membuat bubur dari kertas. Nah, ini sudah hancur belum? Sudah ya. Nah, ini nanti katanya, tolong masing-masing kelompok untuk airnya dihilangkan ya, nanti diperas. Airnya dihilangkan, diperas. Kemudian taruh di plastik kamu yang kamu bawa itu. Jadi plastiknya di mana? Tolong dibagi ya. Kayak gini nanti. Tapi jangan terlalu anu ya. Jangan terlalu sat. Ya, agak berair aja enggak apa-apa. Silakan masing-masing kelompok untuk melakukannya. Ayo, pastinya lebih mana? Nah, anak-anak semua tunggu dulu. Enggak usah nanti gini aja. Ini langsung diperas. Nah, setelah diambil buburnya. Ini sudah kayak gini buburnya ya. Nah, setelah itu nanti anak-anak, ya, kita keringkan dulu di kertas saja, di plastiknya kamu. Ya, kayak gini nih. Mana? Ya, diperas lagi ya. Ambil kandung. Tapi nggak terlalu ini ya. Nah, coba dipisahkan ini ke sini. Ya, taruh nggak terlalu satu nggak apa-apa. Nah, nanti ini tambah. Dalam. Nggak usah dimasukkan, taruh di luar aja, luarnya aja. Ya, taruh di luar. Ya, luarnya. Nah, taruh di luarnya aja. Ya, iya, terus. Sudah ya? Oke, untuk buburnya nanti kita kasih lem dulu ya. Lem. Kita kasih lem dulu. Ini bantu guru kasih lem. Diulet. Ya, oke. Ini harus pakai lem, kalau nggak pakai lem nanti nggak bisa lekat sama mediamu. Sapu barang kanguru. Bilang gitu. Sudah ya? Nempel ya nanti dia. Kalau sudah nanti dibuat pola di kurang ya.
Nah, ini ditempel ya. Ini pakai keras. Nah, semua. Bisa nanti dijemur. Terus nanti kita mau kasih warna. Ya semua. Tinggal rapiin. Apa ini kenapa? Udah. Yuk anak-anak, semangat semua mengerjakan. Ayo proyek yang belum siapa? Selamat siang anak-anak semuanya. Masih semangat belajar? Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita teruskan proyek kita yang kemarin. Kita sudah membuat apa kemarin? Pensil dan juga kaligrafi dari buku kertas. Oke, buku pengen tanya ini semuanya pergolnya sudah jadi ya? Oh, sudah jadi. Yang sebelah kiri tempat pensil, yang sebelah ini tangannya kaligrafi dari buku kertas. Oke, pertanyaan buku ini, tolong siapkan alat tulis ya. Pertanyaan pertama adalah kegiatan apa yang paling kamu sukai dari proyek ini? Ayo, kira-kira apa? Membuat apa? Yang ini apa yang ini yang paling kamu sukai? Kalau yang ini tempat pensil. Dari sini. Sukanya yang mana? Tempat pensil atau dari buku kertas? Tempat pensil ya. Kenapa suka? Lebih mudah. Kalau buku kertas gimana? Agak sulit waktunya. Tidak apa-apa. Tapi ini kan sama-sama ya. Oke. Pertanyaan kedua. Hal baru apa yang kamu ketahui dari proyek ini anak-anak? Nah, ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di rumah, misalkan ada barang bekas, jangan dibuang di sembarang tempat, harus dimanfaatkan. Berkaitan dengan hal tersebut, kemarin kita sudah mempelajari, masih ingat? Berkaitan dengan ya sampah organik dan anorganik. Kalau organik bisa dibuat apa? Betul sekali, buku atau kompos. Kalau anorganik contohnya ini tadi ya, seperti yang kita buat apa ini? Dari mana bahannya apa ini? Bahannya bekas dan juga kertas. Kalau kertasnya tidak origami boleh-boleh, mau kertas koran ya boleh, yang penting seadanya dulu. Ya. Oke, selanjutnya yang paling sulit dibuat dari proyek ini. Menunjang satu malam. Jadi kaligrafi ya. Iya betul sekali nih. Kita bentuk kaligrafinya sudah susah, menghiasnya juga sudah susah. Apalagi warna. Nah ini cukup susah ya. Tapi nggak apa-apa, semuanya sudah bagus ya. Bukunya sudah sempurna semuanya. Tinggal warnaannya banyak yang belepotan ya. Nggak apa-apa. Masih perlu proses. Tapi luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Rangkaian dari kegiatan awal pengenalan, kontekstualisasi dan terakhir aksi sudah membuat, sudah beres semuanya. Dan terakhir refleksi di hari ini. Nah, untuk hari ini guru pengen tahu yang dari kelompok 1. Ini buat apa ini? Rapat apa? Muhammad ya. Biasanya apa ini? Bikin? Luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, kelompok kedua luar biasa ini buat 2. Apa ini yang pertama? Allah yang kedua? Allah. Tapi beda versi. Tapi kalau biasa ya ini ya.
bagus ini ya. Tepuk tangan buat mama dikit. Terakhir ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ini lapanya apa? Nah, ini tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, nah untuk karyaannya sudah masing-masing ya, mulai dari A sampai Z. Nah, sudah luar biasa. Oke, berkaitan dengan sampah ada pertanyaan apa tidak? Tidak ya? Semuanya bisa melaksanakan di rumah? Jangan lupa terapkan apa? Membuang sampah pada tempat. Terus memilah sampah juga ya. Ada yang anorganik, ada yang organik. Dimanfaatkan sebaik mungkin biar bermanfaat. Karena sudah paham kan dampaknya bagaimana kalau sampah tidak pada tempatnya? Ya, ekosistem, dan lain sebagainya. Oke, untuk tindak lanjut, nanti insya Allah nanti untuk koordinasikan dengan Bapak Kepala dan juga koordinasi dengan wali kelas kalian jadi ya. Nanti barangkali lain waktu kita akan membuat proyek ini lagi. Jadi setelah selesai proyek ini kita mau buat proyek yang lainnya. Kalian boleh semuanya memberi ide. Bu, saya pengen buat ini. Bu, saya pengen buat ini. Boleh. Nanti sampaikan kepada guru atau wali kelas masing-masing. Itu ya anak-anak semuanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan pembacaan